Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya lagi di video yang keempat ini. Kita akan membahas mengenai pengendalian keamanan sistem informasi. Apa saja yang akan kita bahas? Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke videonya. Flashback. Pertama kita harus flashback ke belakang dulu, ke materi-materi sebelumnya. Informasi adalah data yang diolah. Jadi, apabila ada data yang diolah, akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna untuk menentukan keputusan perusahaan. Aset perusahaan juga dianggap sebagai data juga bisa dianggap sebagai aset perusahaan yang sama seperti gedung atau bangunan fisik lainnya. Walaupun bentuknya tidak terlihat, namun data juga merupakan aset perusahaan. Pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai dua masalah keamanan informasi. Yang pertama itu ada threat atau ancaman, yang kedua ada vulnerability atau kelemahan. Ancaman itu terdiri dari tiga, yaitu alam, faktor manusia, dan faktor lingkungan. Tiga tujuan keamanan informasi. Yang pertama ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Pengendalian keamanan sistem informasi. Mengapa sistem informasi harus dikendalikan? Jawabannya ada di next. Ada 5 bentuk pengendalian sistem informasi. Yang pertama itu ada pencegahan, pemeliharaan, perlindungan, publikasi, dan audit. Yang dimaksud dengan pencegahan adalah segala sesuatu bentuk preventif atau bentuk pencegahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem informasi pada perusahaan. Bentuk pencegahannya bisa dalam sisi software maupun hardware. Misal, dalam sisi software kita dapat mencegah berupa memberikan antivirus yang handal yang dapat mencegah virus-virus yang masuk ke dalam komputer perusahaan. Yang kedua ada pemeliharaan. Pemeliharaan yang rutin dan berkala dapat mengurangi resiko sehingga sistem informasi pada perusahaan tetap terjaga kehandalannya. Bentuk pemeliharaannya seperti perawatan rutin pada hardware seperti backup database, pembersihan ruangan server, manajemen remote AC pada ruang server, terus ada pemeliharaan software seperti backup database. Terus yang ketiga ada bentuk perlindungan, di mana perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari segala ancaman yang dapat berpotensi merusak sistem informasi pada perusahaan. Contohnya bentuk perlindungannya ada beberapa hal. Misalkan bentuk fisiknya kita harus buat bangunan yang kokoh sehingga tahan gempa, tahan dari bencana alam, tahan dari kebakaran. Terus kita harus juga jaga suhu ruangan sehingga tidak terjadi kerusakan pada servernya. Terus ada lagi misalkan bisa ditambahkan dengan security supaya tidak ada seseorang yang dapat mencuri. Juga bisa menambahkan antivirus atau yang lainnya. Terus ada bentuk publikasi, artinya pada perusahaan tersebut diwajibkan untuk menerapkan aturan-aturan yang berlaku pada perusahaan, lalu dipublikasikan secara tegas sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melanggar aturan tersebut dan
menyalahgunakan kekuasaan di perusahaan sehingga dapat bermain atau menyalahgunakan data pada perusahaan. Yang kelima ada audit. Audit berkala digunakan atau difungsikan apabila terjadi kebocoran atau terdapat celah keamanan informasi, lalu ditrace. Ditrace ini artinya dicari tahu penyebabnya apa, kok bisa ada kecolongan data atau ada lubang atau hole yang terdapat pada aplikasi kita. Ada 10 kontrol pengendalian keamanan sistem informasi. Ada kontrol administratif, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, kontrol operasi, proteksi fisik terhadap pusat data, kontrol perangkat keras, kontrol akses terhadap sistem komputer, kontrol akses terhadap informasi, kontrol terhadap bencana, kontrol terhadap perlindungan terakhir, dan kontrol aplikasi. Yang dimaksud kontrol administratif adalah dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya dalam organisasi berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Kontrol ini mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempublikasikan kebijakan yang membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam organisasi. Yang kedua, prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Termasuk hal ini adalah proses pengembangan sistem, prosedur untuk backup data, pemulihan data, dan manajemen pengarsipan data. Artinya pada kontrol administratif ini, publikasi kebijakan atau aturan-aturan yang tegas dapat mempermudah pengendalian sistem informasi. Aturan-aturan itu harus bersifat tidak tebang pilih, harus jelas dan harus serius dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Semua aturan yang bersifat formal dan standar pengoperasian, artinya semua SOP harus tertulis. Misalkan penggunaan ruang server hanya dapat diakses mulai jam sekian sampai jam sekian. Suhu ruangan AC harus berada pada sekian derajat Celcius. Hanya orang dengan akses ini yang dapat masuk ke dalam ruangan server, atau hanya orang yang memiliki akses hanya orang tertentu yang dapat memiliki akses pada aplikasi ini, contohnya seperti itu. Dan aturannya sifatnya harus jelas dan serius sehingga tidak tebang pilih. Kontrol administratif lanjutan. Yang ketiga, perekrutan pegawai secara hati-hati yang diikuti dengan orientasi pembinaan dan pelatihan yang diperlukan. Maksudnya, jangan sampai kita menempatkan orang yang salah pada posisi yang salah. Istilah the right man in the right place itu benar pada perusahaan karena kita harus berhati-hati melakukan pembinaan, melakukan perekrutan pegawai sehingga diperolehlah orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan-jabatan yang tepat sehingga perusahaan itu dapat berjalan secara lancar, aman, dan datanya juga secure. Yang seterusnya ada pengawasan terhadap para pegawai, termasuk pula cara melakukan kontrol jika pegawai melakukan penyimpangan terhadap yang diharapkan. Artinya, fungsi pengawasan terhadap para pegawai ini harus bersifat tegas, tidak tebang pilih, serta aturan yang jelas. Jika seseorang melakukan A, maka harus dihukum dengan B, seperti itu. Fungsi pengawasan ini sangat penting tentunya. Yang terakhir ada pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tak seorang pun yang dapat menguasai suatu proses yang lengkap.
Contohnya adalah misalkan Rizka merupakan manajer di suatu perusahaan. Ia adalah manajer produksi. Pemisahan tugas-tugas Rizka tidak dapat disepelekan. Artinya, Rizka tidak dapat melihat data keuangan, data absensi, dan data transaksi. Ia hanya dapat melihat data barang atau data produksi karena ia adalah manajer produksi. Pun juga sebaliknya, misalkan ada yang seorang bernama Adi. Adi merupakan seorang akuntan atau bendahara pada perusahaan X. Ia tidak diperkenankan untuk melihat data produksi. Ia hanya dapat melihat data-data yang ada pada bidang keuangan, bidang transaksi, dan juga penggajian tentunya. Yang kedua, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk melindungi kontrol ini, peran auditor sistem informasi sangatlah penting. Auditor sistem informasi harus dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otorisasi pemakai sistem. Aplikasi dilengkapi dengan audit trail sehingga kronologi transaksi mudah untuk ditelusuri. Dalam hal ini, audit trail adalah log history siapa yang melakukan transaksi, di mana ia melakukan transaksi, kapan, dan diupdate oleh siapa, menggunakan device apa, sehingga auditor nantinya akan mudah untuk menganalisa ada celah di manakah pada aplikasi ini bila memang terdapat celah. Yang ketiga, ada kontrol operasi. Kontrol operasi dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk dalam kontrol ini, pembatasan akses terhadap data. Pada slide sebelumnya sudah dibahas kan mengenai Rizka dan Adi yang tidak dapat melihat data masing-masing pihak lain, sehingga Adi hanya bisa melihat data transaksi dan Rizka hanya dapat melihat data-data produksi. Kontrol terhadap personel pengoperasi. Artinya, siapa, divisi apa, jam berapa, kapan, dan hari apa, kita harus memiliki aturan yang jelas. Karena siapa yang melakukan operasi pada aplikasi itu harus tercatat pada audit trail atau log history. Kontrol terhadap peralatan. Peralatan-peralatan harus sesuai dengan standar internasional sehingga pemeliharaannya mudah untuk dilakukan. Misalkan seperti tang crimping, LAN, konektor, server, router, PC, AC, tembok, cat, dan sebagainya harus diperhatikan. Terus yang keempat, ada kontrol terhadap penyimpanan arsip. Arsip yang dimaksud bisa saja itu bentuk yang fisik maupun bentuk yang non fisik atau software. Bentuk yang fisik artinya arsip harus ditaruh di dalam brankas yang aman sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya secara terbuka. Pada sistem informasi, kontrol terhadap penyimpanan arsip digital yang dimaksud adalah database. Artinya database harus di backup dengan rutin, terjaga mutunya dan keamanannya, tidak ada seorang pun yang dapat mengaksesnya secara terbuka. Yang kelima, ada pengendalian terhadap virus. Untuk mengurangi terjangkitnya virus, administrator sistem harus melakukan 3 kontrol berupa preventif, detektif, dan korektif. Ketiga kontrol ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang dimaksud dengan kontrol preventif, contohnya adalah menggunakan salinan perangkat lunak atau berkas yang benar-benar bersih. Ada menghindari pemakaian perangkat lunak, freeware atau shareware dari sumber yang belum bisa dipercaya, menghindari pengambilan berkas yang mengandung skrip terlarang dari sembarang tempat, memeriksa program baru atau berkas-berkas baru yang mengandung skrip terlarang dengan program antivirus sebelum dipakai.
menyadarkan pada setiap pemakai untuk waspada terhadap virus. Jadi sebelum mendownload sesuatu, sebelum menginstal sesuatu pada PC komputer di perusahaan, pastikan aplikasinya benar-benar bersih, skripnya juga bersih, tidak mengandung skrip terlarang. Detektif secara rutin menjalankan program antivirus untuk mendeteksi infeksi virus atau terjangkitnya virus terhadap komputer. Melakukan pembandingan ukuran-ukuran berkas untuk mendeteksi perubahan ukuran pada berkas. Periksalah secara berkala ukuran-ukuran berkas. Apabila terhadap berkas-berkas ini terdapat anomali ukuran yang semula ukurannya kecil tiba-tiba menjadi besar, patut kita curigai terdapat adanya virus dalam komputer kita. Yang ketiga, melakukan pembandingan tanggal berkas untuk mendeteksi perubahan tanggal berkas tersebut. Jangan sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengakses dan mengubah data kita. Kontrol korektif contohnya adalah memastikan pembackupan yang bersih, memiliki rencana terdokumentasi tentang pemulihan infeksi virus, artinya punya SOP yang jelas dan terstandar dan tertulis dan dapat dilakukan oleh operator. Menjalankan program antivirus untuk menghilangkan virus dan program yang tertular. 4. Proteksi fisik terhadap pusat data. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan yang dapat menyangkut suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Artinya, bangunan fisik, perangkat fisik atau hardware harus kita perhatikan dengan seksama, dengan teliti, dan dengan hati-hati. Jangan sampai hanya karena suhu ruangan yang tidak pas, server kita dapat overheat sehingga dapat menyebabkan kerusakan komponen di dalamnya sehingga data kita bisa tidak terselamatkan. Yang kelima ada kontrol perangkat keras. Untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer, terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis fault tolerant, toleran terhadap kegagalan. Pada sistem ini, jika komponen dalam sistem mengalami kegagalan, maka komponen cadangan atau kembarannya segera mengambil alih peran komponen yang rusak. Contohnya seperti UPS dan genset. Hal ini diperlukan apabila tiba-tiba listrik mati, kita butuh sumber daya cadangan seperti UPS dan genset. Disk shadowing, teknik dengan menulis seluruh data ke dua disk secara paralel. Artinya apabila kita menyimpan pada hard disk A, maka akan otomatis terduplikasi pada hard disk B pada direktori yang sama di kedua hard disknya. Disk shadowing ini juga berfungsi untuk membackup otomatis sehingga apabila terdapat kerusakan pada salah satu hard disk, maka kita masih memiliki hard disk cadangan untuk sebagai backup. 6. Akses terhadap sistem komputer. Seperti contoh, username dan password. Pastikan memiliki login yang baik, form login yang baik sehingga tidak mudah dibobol. Kombinasikan dengan teknologi lain misalkan seperti chip, NFC, fingerprint, retina, dan sebagainya. Kombinasi teknologi biologis manusia yang unik seperti scan retina dan sidik jari dan juga firewall. Kontrol terhadap akses informasi. Contohnya adalah enkripsi dan steganografi. Kita mungkin pernah mendengar apa itu enkripsi, apa itu steganografi. Enkripsi nanti akan dibahas pada materi berikutnya dan pun juga begitu mengenai steganografi. Yang pada intinya kedua hal ini dapat melindungi informasi kita, siapa yang dapat mengakses informasi kita dan tidak terekspos secara bebas pada ruang publik.
8. Kontrol terhadap bencana. Rencana pemulihan terhadap bencana ke dalam 4 komponen. Yang pertama, rencana darurat atau emergency plan menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pegawai manakala bencana terjadi. Yang kedua ada rencana cadangan atau backup plan, menentukan bagaimana pemrosesan informasi akan dilaksanakan selama masa darurat. Yang ketiga ada rencana pemulihan, recovery plan, menentukan bagaimana pemrosesan akan dikembalikan keadaan aslinya secara lengkap. Dan yang keempat, rencana pengujian atau test plan, menentukan bagaimana komponen-komponen dalam rencana pemulihan akan diuji atau disimulasikan sehingga kembali kepada keadaan yang normal. Kontrol terhadap perlindungan terakhir. Kontrol terhadap perlindungan terakhir dapat berupa rencana pemulihan terhadap bencana pada slide sebelumnya dan juga asuransi. Asuransi ini diperlukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Itulah sebabnya biasanya organisasi mengasuransikan gedung atau aset-aset tertentu dengan tujuan apabila bencana terjadi, klaim asuransi dapat digunakan untuk meringankan beban organisasi atau perusahaan. Yang ke-10 ada kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi yang pertama kontrol masukan atau inputan, kontrol pemrosesan, kontrol keluaran atau output. Yang keempat ada kontrol basis data dan kontrol telekomunikasi atau jaringan. Itulah 10 kontrol untuk pengendalian sistem keamanan informasi. Sekian untuk video kali ini. Kita akan ketemu pada video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.